Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rati Anggorowili selaku dosen mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Perkenalkan, nama saya Zahro Himaya dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis bisnis model Canvas pada suatu perusahaan yang sudah saya pilih. Namun, sebelumnya saya akan terlebih dahulu menjelaskan secara singkat apa itu pengertian dari bisnis model Canvas. Nah, bisnis model Canvas atau disingkat BMC adalah alat strategis yang digunakan untuk memvisualisasikan, merancang, dan mengembangkan model bisnis suatu perusahaan. BMC terdiri dari 9 elemen utama yang saling berhubungan untuk menciptakan nilai bisnis yang berkelanjutan. Kemudian, elemen bisnis model Canvas atau BMC tersebut adalah yang pertama ada key partners, yang kedua ada key activities, yang ketiga ada value proposition, yang keempat ada customer relationships, yang kelima customer segments, yang keenam key resources, yang ketujuh channels, yang kedelapan cost structure, dan yang terakhir kesembilan ada revenue streams. Nah, kemudian analisis bisnis model Canvas yang saya ambil pada kali ini adalah analisis pada suatu perusahaan yang sudah sangat familiar di Indonesia, yaitu sebuah e-commerce yang bernama Shopee. Shopee adalah platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara yang menawarkan berbagai layanan, termasuk marketplace online, sistem pembayaran digital, dan solusi logistik. Dengan model bisnis yang berfokus pada pengalaman pelanggan dan teknologi inovatif, Shopee terus berkembang dan memperkuat posisinya di industri e-commerce. Nah, kemudian elemen bisnis model Canvas di Shopee itu ada apa saja? Yang pertama ada key partners atau mitra kunci. Mitra utama yang membantu Shopee dalam menjalankan operasional bisnisnya. Kemitraan ini mencakup berbagai pihak yang berperan dalam mendukung aktivitas operasional dan strategi bisnis Shopee. Yang pertama ada penjual atau individu dan perusahaan yang bertugas menyediakan produk yang dijual di platform Shopee. Kemudian ada mitra logistik seperti JNT Express, Si Cepat, Ninja Express, dan sebagainya yang bertugas bertanggung jawab atas pengiriman barang ke pelanggan. Kemudian ada bank dan penyedia layanan pembayaran seperti ShopeePay, OVO, GoPay, kartu kredit yang mendukung transaksi pembayaran di Shopee. Kemudian ada pula pengembang aplikasi dan teknologi yang bertugas memastikan platform Shopee berjalan lancar dan selalu berinovasi. Kemudian yang terakhir, ada pemasang iklan dan brand partners yang mana menggunakan Shopee sebagai media pemasaran produk mereka. Elemen BMC yang kedua pada perusahaan Shopee adalah key activities atau aktivitas kunci. Kegiatan utama yang dilakukan Shopee untuk memberikan nilai kepada pelanggan, memastikan layanan tetap optimal, dan meningkatkan daya saing. Key activities itu antara lain yaitu pengelolaan platform e-commerce, yang mana menyediakan marketplace yang user-friendly dan responsif. Kemudian, pengembangan teknologi dan fitur aplikasi, yaitu berupa inovasi berkelanjutan pada aplikasi dan website Shopee. Kemudian ada pemasaran dan kampanye promo seperti Shopee Live, Shopee Mall, Flash Sale, yang tujuannya adalah menarik lebih banyak pengguna dengan berbagai promosi. Kemudian ada manajemen pembayaran digital dan ShopeePay, yang mana memfasilitasi transaksi yang cepat dan aman. Kemudian ada pula layanan pelanggan dan dukungan penjual,
Layanan ini memberikan bantuan kepada pelanggan dan penjual untuk meningkatkan pengalaman mereka. Dan yang terakhir ada ekspansi ke pasar baru dengan cara memperluas jangkauan Shopee ke negara-negara lain di Asia Tenggara. Kemudian elemen BMC pada Shopee yang ketiga yaitu value proposition atau proposisi nilai, yaitu nilai unik yang ditawarkan Shopee kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pengalaman berbelanja mereka. Yang pertama, ada platform yang mudah digunakan, yaitu berupa antarmuka yang user-friendly, memudahkan pengguna dalam berbelanja. Kemudian ada promo dan diskon besar. Shopee menawarkan berbagai promosi menarik seperti gratis ongkir, cashback, dan diskon besar. Kemudian ada pula sistem pembayaran digital terintegrasi. Shopee Pay dan Shopee Pay Later mempermudah transaksi dan memberikan fleksibilitas pembayaran. Selanjutnya ada ragam produk yang luas, yaitu berbagai kategori produk dari berbagai penjual, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga produk elektronik. Kemudian ada fitur interaktif seperti Shopee Live, Shopee Games, dan fitur chat antara penjual dan pembeli yang meningkatkan interaksi dalam berbelanja. Kemudian yang terakhir ada jaminan keamanan transaksi berupa perlindungan pembeli melalui sistem escrow, memastikan pembayaran diteruskan ke penjual setelah barang diterima dengan baik. Elemen selanjutnya adalah customer relationship atau hubungan pelanggan. Cara Shopee membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan pengguna. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada personalisasi rekomendasi produk berdasarkan data, yang mana menyediakan produk yang relevan dengan preferensi pengguna. Kemudian, layanan pelanggan 24 jam dalam 1 minggu. Yaitu memberikan bantuan kapan saja melalui berbagai saluran komunikasi. Kemudian program loyalitas seperti Shopee Coins, voucher diskon yang memberikan insentif kepada pelanggan setia. Kemudian komunitas dan ulasan pengguna, di mana komunitas dan ulasan pengguna ini membangun kepercayaan dengan menampilkan review dan rating produk. Dan yang terakhir ada interaksi langsung melalui Shopee Live dan fitur chat yang memungkinkan komunikasi real-time antara penjual dan juga pembeli. Kemudian elemen yang kelima yaitu customer segments atau segmen pelanggan. Jadi, segmen pelanggan ini adalah kelompok pelanggan utama yang dilayani Shopee berdasarkan preferensi dan kebutuhan mereka. Yang pertama, individu dari berbagai kalangan, yaitu konsumen yang mencari berbagai macam produk. Kemudian, penjual individu dan UMKM, berupa pelaku usaha kecil dan menengah yang menggunakan Shopee untuk berjualan. Kemudian ada pula brand besar yang ingin menjual langsung ke pelanggan, yaitu merek ternama yang memiliki toko resmi di Shopee Mall. Kemudian pelanggan yang mencari promo dan diskon, yaitu konsumen yang tertarik dengan berbagai penawaran dan cashback. Elemen yang keenam ada key resources atau sumber daya kunci, yaitu aset utama yang digunakan Shopee untuk menjalankan bisnisnya secara efektif. Yang pertama ada platform teknologi, berupa aplikasi dan website, yaitu infrastruktur digital yang menjadi inti operasional Shopee. Kemudian ada jaringan mitra logistik dan pembayaran, yaitu sistem pendukung dalam transaksi dan pengiriman barang. Kemudian ada database, pengguna, dan AI untuk personalisasi, yang berfungsi meningkatkan pengalaman pengguna melalui data dan kecerdasan buatan. Lalu ada tim operasional, teknologi, dan pemasaran, yaitu sumber daya manusia yang memastikan kelancaran operasional.
Dan yang terakhir ada infrastruktur cloud dan data center yang bertugas menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar. Elemen selanjutnya adalah channels atau saluran distribusi. Saluran utama yang digunakan Shopee untuk menjangkau pelanggan dan mempromosikan produk. Saluran apa saja? Yang pertama, aplikasi mobile Shopee, berupa platform utama untuk transaksi pengguna. Kemudian ada website Shopee, yaitu alternatif untuk pengguna yang mengakses melalui desktop. Yang ketiga, ada media sosial dan digital marketing, yang tugasnya yaitu mempromosikan Shopee melalui berbagai kanal digital. Kemudian ada event promosi, misalnya 11.11, 12.12, flash sale, yang merupakan kampanye besar yang menarik jutaan pengguna. Kemudian elemen yang ke-8 yaitu cost structure atau struktur biaya. Cost structure pada perusahaan Shopee ini adalah biaya yang dikeluarkan Shopee untuk menjalankan operasionalnya dan mempertahankan bisnisnya. Nah, cost structure ini diantaranya pengembangan dan pemeliharaan platform, yaitu investasi pada teknologi dan inovasi. Kemudian, biaya pemasaran dan promosi besar-besaran, yang tujuannya menarik lebih banyak pengguna dan meningkatkan penjualan. Kemudian, biaya operasional dan SDM. Tujuannya adalah pengeluaran untuk tim Shopee di berbagai bidang. Kemudian, subsidi ongkos kirim dan cashback, yang mana menarik lebih banyak pelanggan dengan program insentif. Kemudian yang terakhir, infrastruktur teknologi dan cloud computing, yang berfungsi untuk menjaga performa platform agar tetap optimal. Kemudian elemen terakhir adalah revenue streams atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan yang dimaksud di sini adalah sumber utama pendapatan Shopee yang menopang keberlanjutan bisnisnya, yaitu berupa komisi dari penjualan di Shopee Mall, yang mana komisi tersebut adalah pendapatan dari transaksi di marketplace resmi. Kemudian ada biaya layanan premium untuk penjual, yaitu fitur tambahan bagi seller untuk meningkatkan visibilitas. Kemudian iklan dan promosi berbayar, berupa pendapatan dari pemasangan iklan dan brand partners. Kemudian Shopee Pay dan Shopee Pay Later, yaitu layanan pembayaran yang menghasilkan keuntungan dari biaya transaksi. Dan yang terakhir, layanan logistik tambahan berupa pengiriman premium dengan tarif tertentu. Nah, kemudian dari ke-9 analisis elemen BMC tadi, dapat disimpulkan bahwa Shopee berhasil menjadi salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara dengan model bisnis yang kuat. Fokus pada diskon, gratis ongkir, dan teknologi interaktif membuatnya unggul dalam menarik pelanggan. Dengan strategi ini, Shopee terus berkembang dan meningkatkan pengalaman belanja digital bagi penggunanya. Baik, demikian pemaparan dari saya mengenai analisis bisnis model Canvas pada perusahaan Shopee. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.